Bapak Ibu dan saudara-saudari, selamat berjumpa lagi. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Bapaknya Pito, dalam komunitas pembudidaya belimbing. Pada hari ini saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari manfaat dari pemupukan secara organik, secara kontinu, dan juga tentu saja pembersihan rumputnya, penyangkulan pembersihan rumput secara organik juga. Karena mengapa? Karena pembersihan rumputnya itu menggunakan cangkul. Kami selama ini membersihkan kebun ini dengan cangkul saja. Ya, selain untuk menghemat biaya, tentu saja juga untuk menjaga kesuburan tanah. Kata para ahli, tanah lebih terjaga kesuburannya kalau jarang atau bahkan tidak pernah berjumpa dengan yang namanya herbisida. Tapi barangkali kalau suatu ketika rumputnya sudah tidak tertahankan lagi, mungkin herbisida menjadi pilihan ya. Ini obat rumputnya. Nah, saya ini membuat konten ini dengan duduk di samping belimbing, ya, di samping belimbing. Ini adalah salah satu contoh belimbing dewa. Begitu kata penjual bibitnya. Beliau mengatakan belimbing dewa, dan saya percaya saja. Siapa tahu suatu saat memang saya menemukan bukti akademis, bukti ilmiah bahwa ini memang belimbing dewa. Belimbing dewa ini sudah beberapa kali berbuah. Beberapa kali berbuah, wah, ya sudah tidak terhitung lagi. Dan sudah mulai berbuah dalam kondisi sekecil ini. Ini saya tunjukkan kepada saudara-saudari, di ketinggian 40 cm dia berbuah. Buahnya besar, terbesar buahnya di ketinggian 40 cm. Nah, ini teman-temannya yang di atas ini dalam bungkusan agar terhindar dari sengatan lalat buah. Karena begitu sekali tersengat, biasanya belimbing itu akan menjadi cacat, karena di dalam buah belimbing tadi ada telur dari lalat buah yang kemudian akan menjadi larva. Ini sengaja saya buka ya, sengaja saya buka. Nah, saudara-saudari, perawatan yang kontinu, pemupukan yang kontinu itu pasti akan menghasilkan impact, berdampak baik terhadap tanaman yang kita tanam. Tentu saja ya, karena asupan gizinya cukup, dia kemudian membalas budi dengan berbuah banyak. Berbuah banyak. Saya tunjukkan lagi ke atas, nah, berbuah banyak. Kalau saudara-saudari melihat ada kawat, ini saya gunakan untuk menahan agar ranting atau dahannya tidak patah atau sengkleh atau sompel begitu ya, karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh ranting-ranting kecil ini. Nah, benar apa yang dikatakan oleh para ahli pertanian, para penekun bidang belimbing ini, agar belimbingnya menjadi besar memang harus ada penjarangan, harus dijarangkan. Tetapi itu adalah satu opsi ya, satu pilihan. Kita sebagai pemilik tentu saja bisa mengambil pilihan yang berbeda. Tidak dijarangkan pun kalau memang ada intensi tertentu, misalnya
mau dipakai sendiri gitu ya, ya silahkan saja sih, tidak ada salahnya kalau itu juga dibiarkan berbuah lebat sehingga dapat digunakan lebih banyak lagi. Lalu mungkin yang terpenting adalah bisa berbagi dengan orang lain ya. Tetapi kalau memang mau digunakan untuk bisnis dijual, saya menyarankan agar dijarangkan sehingga buahnya besar-besar dan kelihatan menarik bagi mereka yang akan membelinya, sehingga dalam 1 kilo itu cukup 3 atau 4 buah belimbing saja. Kalau kecil-kecil kan bisa sampai 6 atau 7 belimbing. Itu butuh tempat yang besar tentu saja. Tetap semangat saudara-saudariku yang mau menekuni budidaya belimbing ini. Ceruk pasar budidaya belimbing itu masih sangat lebar. Penanamnya sedikit, khususnya yang di kota Bengkulu ya, di provinsi Bengkulu saya rasa sangat sedikit yang menanam. Sementara yang memesannya cukup banyak, kalau tidak bisa dikatakan sangat banyak. Jadi para pemesan belimbing di kebun kami ini pada umumnya inden dulu, karena kami hanya menjual belimbing yang bagus dan sudah matang. Jadi biasanya kalau ada yang pesan kami akan katakan tunggu dulu, nanti kalau belimbingnya ada kami akan beritahu. Misalnya dengan cara apakah masih membutuhkan ataukah apakah masih berkenan dengan belimbing gitu. Jawabannya biasanya ya antar saja Bapak Vito gitu ya. Dan begitu diposting bahwa ada belimbing biasanya langsung habis. Tetap semangat ya, selalu semangat, karena hidup ini sudah terlalu berat kalau tidak disemangati ya. Tidak usah pesimistis bahwa belimbing itu mungkin suatu saat harganya rendah, tidak usah seperti itu. Selama orang masih mau lukisan, membuat jus dan seterusnya, akan selalu laku ini. Tofi ini piaraan saya namanya Tofi, temannya anak saya Vito. Baik, itu saja dulu saudara-saudari, semoga menyemangati, memotivasi Anda semua untuk menekuni budidaya belimbing ini. Jumpa lagi dalam konten berikutnya. Salam sehat dari Bapak Vito sekeluarga. Sampai jumpa.